Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Aitena Kelas Sirius yang beranggotakan saya sendiri Enius Martima, kemudian ada teman saya Divani Lalindra, selanjutnya ada Dia Edianti Aldiviana, dan yang terakhir ada Sabrina Alfi Aditya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas mini project data science yang kami kerjakan dengan judul Collaborative Filtering untuk Wisata Indonesia. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang alur proses sistem rekomendasi. Stop, stop. Nah, di sini kita akan uh, mengimport ataupun membutuhkan beberapa library Python yang nantinya akan kita gunakan untuk proses mini projectnya. Nah, di sini kita menggunakan Pandas, yang mana Pandas sendiri digunakan untuk memproses data. Kemudian ada NumPy, yang mana NumPy ini digunakan untuk melakukan perhitungan saintifik ataupun seperti metrik, aljabar, dan juga statistik. Kemudian untuk ke bawah coba. Untuk visualisasi datanya kita menggunakan Seaborn, yang mana di sini berguna untuk membuat grafik dan statistik dengan menggunakan Python. Lalu kita menggunakan Matplotlib, yang mana Matplotlib ini dilakukan untuk visualisasi data secara 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, yang kemudian ada pemodelan. Di pemodelan kita menggunakan library TensorFlow, yang mana di sini digunakan untuk membuat sebuah grafik dari data terstruktur yang mendeskripsikan bagaimana data tersebut itu bergerak melalui grafik. Lanjut ke bawah. Stop. Nah, kemudian di sini kita bisa menyiapkan datasetnya, lalu kita melakukan understanding. Yang mana data understanding itu adalah salah satu tahapan dalam proses cross industry standard process for data mining yang merupakan sebuah kerangka kerja ataupun metodologi dalam melakukan project data mining. Biasanya pada tahap ini memiliki tujuan untuk memahami data yang akan digunakan sebelum melakukan tahapan pemodelan ataupun analisis data. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dia dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu eksplorasi fitur-fitur pada data. Nah, yang pertama di sini ada data place, di mana ini tempat untuk segala data setnya. Kemudian bisa menekan untuk scroll. Nah, kemudian karena kita hanya mengangkat studi kasus tentang destinasi wisata di Bandung, maka kita akan hanya memunculkan yang destinasi wisata yang ada di Bandung saja. Kemudian ada ini untuk info yang destinasi Bandungnya. Kemudian selanjutnya, nah ini merupakan codingan untuk membuang kolom yang tidak dipakai pada dataset itu. Kemudian dilakukan data rating. Selanjutnya itu untuk merubah data rating agar hanya berisi rating pada tempat wisata yang ada di Bandung. Kemudian melihat ukuran dataset rating untuk Kota Bandung. Dan yang selanjutnya yaitu data user. Kemudian merubah data user itu hanya berisi user yang pernah mengunjungi wisata di Kota Bandung itu saja. Dan untuk melihat dataset user yang pernah memberi rating pada wisata di Kota Bandung. Selanjutnya yaitu dilakukan eksplorasi data. Yang pertama itu untuk membuat data frame berisi lokasi dengan jumlah rating terbanyak dan untuk memberikan visualisasi wisata dengan jumlah rating terbanyak. Nah, berikut hasil plotnya. Dan selanjutnya yaitu membuat visualisasi jumlah kategori wisata di Bandung. Selanjutnya membuat visualisasi distribusi usia user dan membuat visualisasi distribusi harga saat masuk tempat wisata. Dan yang selanjutnya itu memfilter asal kota dari user
dan memvisualisasikan asal kota dari user sehingga didapatkan plot jumlah asal kota dari user seperti berikut. Oke, selanjutnya itu dilakukannya persiapan data untuk pemodelan, di mana kita membuat salinan data rating terlebih dahulu dengan membaca dataset untuk dilakukannya encoding. Dan outputnya menampilkan 4 data teratas pada user ID, place ID, dan juga place rating. Scroll lagi. Lalu kita dapat membuat fungsinya dengan mengubah kolom suatu data frame menjadi list tanpa ada nilai yang sama, dan juga melakukan encoding value kolom suatu data frame ke angka serta memprosesnya. Oke, selanjutnya kita dapat melakukan encoding dan mapping pada kolom user dan juga place. Oke, scroll lagi. Kemudian kita juga dapat melihat gambaran data untuk pemodelannya dengan mendapatkan jumlah user dan place, mengubah rating jadi nilai float, serta mendapatkan nilai minimum dan maksimumnya. Sehingga kita mendapatkan output yang terdiri dari 300 user yang memberikan rating pada 124 place, di mana rating yang diberikan oleh pengguna itu berkisar antara 1 dan 5. Kemudian kita lakukan pengacakan dataset untuk menghasilkan model yang akurat dan dapat digeneralisasi dengan baik ke depannya. Oke, next. Selanjutnya kita lakukan pemodelan machine learning dan dengan recommender net yang dilakukan dengan membagi data train dan juga testingnya, yang membuat variabel X untuk mencocokkan data user dan place menjadi suatu value dan variabel Y itu untuk membuat rating dari hasil serta membaginya menjadi 80% data train dan juga 20% data validasinya. Oke. Next. Dan kita juga dapat melakukan inisialisasi fungsinya. Setelah itu kita bisa lakukan layer embedding pada kolom user dan juga place dan memanggilnya serta melakukan scroll lagi. Activation sigmoid untuk memperbaiki performa dan stabilitas model yang kita gunakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang proses training. Di sini kita akan mulai proses training dan kita mendapat hasil seperti ini. Nah, setelah melakukan hasil training, kemudian kita menampilkan plot loss dan validation dan mendapatkan sebuah grafik seperti berikut. Kemudian memprediksi top 7 rekomendasi. Untuk pertama kita akan menyiapkan data frame terlebih dahulu. Kemudian menyiapkan contoh user untuk menampilkan rekomendasi. Nah, di sini pertama kita akan mencari user terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan mencari lokasi yang belum pernah dikunjungi oleh user. Kemudian kita akan membuat data lokasi yang belum pernah dikunjungi. Setelah itu menampilkan hasil rekomendasi untuk user dan kemudian kita di sini mengambil dari top 7 rekomendasi dan akan mendapat output seperti berikut. Seperti Curug Tilu Lewu Opat, Selasar, Surabaya, Art Space, dan lain-lainnya. Dan kesimpulan untuk model untuk menampilkan top 7 rekomendasi tempat wisata telah selesai dibuat dan model ini dapat digunakan untuk menampilkan rekomendasi kepada user yang harapannya dapat meningkatkan jumlah wisata di Kota Bandung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.